lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa keren, namanya Bapak Beni Agus Chandra. Beliau adalah yang mengomandani dinas yang namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, begitu Pak ya? Betul Pak. Kalau dari tupoksinya itu adalah bagaimana mengembangkan investasi di Jakarta. Di balik itu adalah kalau dalam bahasa sederhananya saya adalah mempermudah birokrasi perizinan dan sebagainya dan sebagainya. Misalkan perizinan IMB, perizinan untuk tempat usaha wisata dan sebagainya berada di ininya gugus tugasnya PTSP yang dikomandani Pak Beni Chandra. Selamat datang Pak Beni di acara ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah di sini. Ada yang menarik teman-teman, kemarin ada berita bahwa Dinas PTSP itu memborong penghargaan. Sekali memborong penghargaannya itu 11, luar biasa. Belum lagi penghargaan-penghargaan yang lain. Bisa cerita sedikit Pak Beni tentang penghargaan itu? Jadi intinya penghargaan itu ya sebagaimana Pak Gubernur sampaikan, yang penting itu bukan penghargaannya. Penghargaan memang harus kita appreciate, tetapi yang penting itu ya bahwa ini adalah hasil kerja dari inovasi yang dilakukan teman-teman. Salah satunya Aldi di situ, gitu. Mendapat 11 itu ya Aldi. Yeah. Kemudian juga kami mendapatkan penghargaan tahun ini ya, pelayanan prima. Pelayanan prima, bisa diceritakan tuh? Jadi pelayanan prima diberikan pada, seingat saya kata ya, tapi Jakarta menjadi salah satu provinsi yang mendapat penghargaan pelayanan prima dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Itu yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi yang paling tinggi. Ya, ini usaha kita bersama, terutama arahan Pak Gubernur untuk ya terus berkolaborasi, harus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan sebagaimana di Pergub 54 ada 5 hal yang harus dilakukan, selalu melakukan inovasi. Kurang lebih seperti itu. Pak Beni, biasanya begini, sebelum penghargaan itu datang kan ada proses. Yep. Prosesnya itu yang banyak orang tidak lihat. Ya. Kan proses perubahan itu kan. Sebenarnya apa sih proses yang terjadi hingga DKI sebegitu mencuat dengan beragam apresiasi ini, perubahan-perubahan di dalam. Yang paling susah adalah mendorong manusianya Pak, untuk berinovasi. Sistem bisa kita buat, kita bisa hire konsultan paling IT paling bagus, mengembangkan sistem dan lain-lain, tetapi bagaimana merubah pola kerja dari pegawai. Pola kerja dari pegawai. Jadi kalau dulu misalnya izin itu seperti istilahnya kalau kita dosen penguji. Jadi kami birokrasi ada pemohon, nah diuji. Nggak lulus gitu kan ya. Tetapi kita harus rubah bahwa birokrasi dalam perizinan PTSP bukan lagi dosen penguji tapi dosen pembimbing. Bagaimana membimbing masyarakat supaya dia bisa mendapat izin dengan persyaratan teknis yang ada di dalamnya. Teman-teman ngopi bareng, inilah proses bahwa ada perubahan pola kerja yang kalau tadinya birokrasi itu sebagai penguji, kalau sekarang menjadi sebagai pembimbing. Jadi kalau dulu kan memang seolah-olah kesannya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, bahasa rakyat di luar kan kayak gitu. Kalau sekarang kalau bisa dipermudah kenapa tidak dimudahkan. Jadi kan dua kalimat yang berbeda ujungnya, karena masyarakat sekarang semakin mudah. Contohnya adalah misalkan Anda ingin mendirikan izin bangunan misalkan, mungkin Pak Beni bisa menceritakan karena selama ini kan dikeluhkan betapa sulitnya mendapat izin mendirikan bangunan karena banyak proses yang harus dilewati. Kalau dulu ada istilahnya space planning dulu. Betul. Yang kedua baru IMB, nanti terakhir izin penempatan dari bangunan, lain lagi ceritanya gitu kan ya. Selain surat-surat yang harus lengkap, keterangan dari RT RW setempat dan lain-lain. Silakan Pak Beni. Jadi ya saya pegang atas arahan Pak Gubernur ketika saya hendak menjabat jadi kepala dinas PDM PTSP. Itu pesan 2. Pertama, reformasi perizinan.
Reformasi perizinan. Perizinan. Yang road ini harus direformasi Pak Beni kita. Yang kedua keadilan. Yang kedua keadilan. Pak Anies, adilan maksudnya gini Pak. Yang dibantu jangan yang gede-gede aja. Teman-teman, ini menarik, patut digarisbawahi bahwa selain reformasi, di sini ada unsur keadilan yang diperkuat. Bagaimana konteks keadilan adalah yang dibantu jangan yang besar-besar saja. Ya, ini menarik sekali ini. Silakan Pak. Ya, jadi kita kembali gitu. Yang dibantu adalah banyak warga kesulitan untuk mendapat izin karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan persyaratan yang dia miliki dan lain-lain. Itu yang harus dibantu. Maka yang saya arahkan ke jajaran di DPM PTSP untuk sesuai arahan Pak Anies. Nah, terkait reformasi dari sekian banyak izin, yang paling rumit itu memang IMB. IMB ini seperti Pak Ges tadi sampaikan, ada advice planning dulu, terus kemudian jadi KRK, Ketetapan Rencana Kota. Kemudian habis KRK orang ketata ruangan itu Pak ya. Orang ngurus soal arsiteknya. Habis arsitek ngomong strukturnya. Betul. Struktur ngomongin soal ME-nya. Ngomongin soal retribusinya. Belum lagi pengawasan nanti. Pengawasannya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu dulu itu dipecah-pecah, izin-izin tersendiri. IMB-nya sebetulnya jadi IMB cuma sekian, tapi padahal kalau kita urut itu jadi panjang Pak. Panjang sekali. Nah, Pak Anies mau biar ini jadi transparan, ya udah digabung saja menjadi satu kesatuan proses. Satu lagi adalah adanya pra permohonan, di mana pra permohonan itulah kita, artinya SKPD termasuk PTSP membantu, membimbing, mendampingi pemohon supaya ketika masuk ke permohonan itu jadi lancar. Oh ini kurangnya ini, sertifikat tanahnya harusnya seperti ini dan seterusnya. Tapi intinya adalah izin yang tadi yang terpecah-pecah itu jadiin satu. Jadi satu. Dan saya kira ini sudah dimulai oleh Pak Anies ya, dicanangkan dari tahun lalu, jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Memang jadi persoalan ketika Undang-Undang Cipta Kerja terbit, kita sudah melaksanakan ini. Tetapi ya tetap dengan pembelajaran mengembangkan ini, ya kita DKI terus terang, kalaupun Undang-Undang Cipta Kerja akan ditetapkan, kita yang paling siap. Ya, teman-teman ngopi bareng, demikian penjelasan dari Pak Beni tentang pola pengurusan IMB sekarang yang semakin lebih efektif. Mungkin kita bisa tanyakan maksimal waktunya berapa lama gitu kan, kalau surat-suratnya lengkap. Jadi ada ukuran waktu kerjanya kira-kira kayak gitu. Berapa lama Pak Beni biasanya? Kalau untuk rumah tinggal, semua nih Pak ya, termasuk IRK dan lain-lain, paling lama 14 hari. Paling lama 14 hari? Tetapi kalau untuk yang bangunan tinggi, memang perlu lebih lama. Karena dia harus mempertimbangkan, kita harus tetap ngecek strukturnya, ME-nya, dan itu perlu waktu, itu sekitar 50 harian. Kalau bangunan yang di bawah 8 lantai nggak sampai 35 hari, jadi lebih. Jadi ada ukuran harinya Pak? Ada ukuran hari, itu yang penting. Dan itu yang Pak Anies minta, ini dijaga. Walaupun Pak Anies sampaikan, jangan juga efisiensi itu segalanya. Tetap kita harus memperhatikan substansi teknis. Kalau bangunan mau roboh ya jangan dikasih izin. Maksud Pak Anies seperti itu. Tetapi kalau rumah tinggal cenderung diberikan keleluasaan. Apalagi kalau rumah-rumah rakyat yang kecil-kecil di bawah 100 meter, udahlah dibantu saja. Masjid itu banyak sekali yang belum punya IMB agar dibantu arahan Pak Anies ya. Rumah ibadah. Masjid banyak yang belum IMB. Ya makanya kita mendorong untuk memperbaiki mempercepat prosesnya, membantu. Jadi kalau itu dibantu, gambarnya kita bantu, ngukurnya kita bantu, semua kita bantu. Semua dibantu. Dan tentu saja bukan hanya masjid kan? Bukan hanya rumah ibadah. Rumah ibadah yang lain. Rumah ibadah yang lain, terutama yang udah existing Pak. Yang udah existing. Pesantren apa kita bantu, dan rumah-rumah kecil. Kalau yang gede-gede dia bisa sewa arsitek sendiri, bisa sewa perencana struktur sendiri. Tapi kan kalau yang ya kecil-kecil ya, dari mana gitu kan ya. Kita juga mendorong partisipasi perguruan tinggi untuk bantu kami di PTSP. Karena banyak sekali Pak, guys. Saya bisa cerita banyak nih Pak Beni. Teman-teman ngopi bareng ini menarik. Karena batas waktunya pun, kalau saya mau kilas balik ke belakang, karena saya bekerja realnya adalah properti, jadi saya paham betul di masa lalu itu mengurus advice planning aja sudah makan waktu 1 bulan.
manggil tukangnya ukurnya dulu itu lama, betul, bergantian, terus sampai ke service planning baru ke IMB itu sebulan lagi gitu kan. Jadi kalau kita membangun itu agak lama, terus biayanya juga karena terpilah-pilah kan besar sekali. Nah kalau dari sisi pembiayaan waktu itu bagi saya pengembangan properti itu udah punya nilai tambah yang pada saat kita jual mau tidak mau kita masukin dalam komponen cost kan, lebih mahal. Berarti kalau kayak gini kan jadi lebih murah jauh. Harusnya lebih murah. Harusnya lebih murah. Nah secara itu masyarakat rata-rata semua sekarang maksud saya gini, ini kan online ya. Orang membuat IMB via online. Nah masyarakat yang itu bisa gimana untuk dia familiar dengan online-nya itu Pak Beni? Tentunya tetap perlu transisi. Perlu transisi. Kalau untuk kelas menengah kayak kita ke atas gitu ya, apalagi yang punya pengembang properti besar, dia punya tim tersendiri. Nah, tapi untuk warga masyarakat, terutama UMKM, harus ada harus ada tahapan untuk membuat itu jadi familiar. Makanya kami memanfaatkan antar jemput izin bermotor. Jadi pokoknya panggil Ajib, nah Ajib istilahnya Pak, Ajib, dan Ajib itu nanti yang akan membantu. Mana berkasnya? Langsung dia bantu input, dia bantu apa, dan bagi warga nggak perlu lagi nanya PTSP, tanya aja Ajibnya yang datang katanya, udah sampai mana berkas saya, apa kendalanya? Itu sebetulnya kemudahan sampai mungkin ya masyarakat familiar dengan sistem yang ada. Kendala pasti ada Pak, jadi perlu ada waktu 6 bulan sampai setahun untuk membiasakan. Karena kan kalau pakai WA Pak, WA semua orang mau belajar kan. Kalau izin ya setahun, 5 tahun sekali mungkin saya baru ngurus izin kan ya. Jadi kita pakai Ajib, dulu Ajib zamannya sebelum Pak Anies adalah lebih pada antar berkas Pak. Ambil berkas, bawa ke PTSP, kelurahan, kecamatan, atau provinsi. Tapi kalau ketika Pak Anies mencanangkan untuk digitalisasi dan izin secara online, dia bukan lagi antar berkas, tapi bantu input. Teman-teman ngopi bareng, saya perlu penjelasan dulu bahwa konteks keadilan kepada masyarakat bawah adalah di sini. Ketika masyarakat yang tidak familiar dengan digital, maka ada petugas yang datang menjemput, bukan hanya menjemput, tetapi juga membimbing untuk proses itu lebih mudah. Karena memang tidak semua orang familiar dengan berkas-berkas yang harus ditulis, jangankan masyarakat biasa gitu. Bahkan termasuk saya pribadi pun kadang-kadang suka kesulitan bagaimana mengakses kepada komputer, kadang juga internet juga naik turun, apa segala macam gitu kan. Tapi ini luar biasa sekali dan itu tidak dipungut biaya ininya. Gratis Pak. Gratis. Inilah keadilan yang real sesungguhnya ya. Karena masyarakat tidak dipikirkan lagi dengan biaya-biaya tambahan untuk hal semacam itu. Pak Beni, selain soal IMB tadi ya, kalau izin-izin wisata, tempat-tempat seperti karaoke atau tempat-tempat hiburan, prosesnya sama? Prosesnya sebetulnya lebih sederhana. Lebih sederhana? Karena mereka proses, kalau administrasi cenderung warga itu, persyaratan administrasi warga, ya KTP harus ada, gitu kan, NPWP harus ada, itu cenderung lebih mudah. Lebih mudah. Tapi yang persoalan adalah persyaratan teknis. Kalau yang tadi, yang usaha itu adalah persyaratan teknisnya ya kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Artinya kalau Dinas Pariwisata memberikan rekomendasi, otomatis kami cuma administrasi. Jadi beratnya kalau yang jadi rekomendasinya tetap dari Dinas Pariwisata. Sama kayak rumah sakit dan lain-lain ya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi untuk apakah ini boleh didirikan rumah sakit, izin operasional rumah sakit dan lain-lain. Ada satu hal Pak Beni, ini seperti teriakan lah gitu ya, agak bermasalah nih. Ada satu tempat melanggar prokes COVID, lantas disalahkanlah kepada PTSP karena memberikan izin. Ketika diperiksa izinnya ternyata bukan dari PTSP, melainkan dari pemerintah pusat. Apakah memang ada proses semacam itu dari? Jadi memang saya buka saja kejadiannya ini di satu tempat di daerah Cengkareng kemarin yang belum lama. Media ini sebagai bagian dari penjelasan kita agar publik jelas masalah yang sebenarnya terjadi seperti apa sebenarnya. Jadi saya pernah ngalamin 2 kali ya. Yang menarik itu satu Pak.
ini kejadian benar. Pak Gubernur agak menegur saya, Pak Beni, ini kenapa izin minuman keras terbit di samping masjid? Orang ribut, kata Pak Anies gitu kan. Saya cek, yang nerbitin bukan kita Pak, tapi pusat gitu kan, udah ditolak. Nah seperti ini memang ya yang bisa mereka itu mereka menerbitkan izin, tetapi mereka tidak mempertimbangkan apa istilahnya, lokasinya di mana gitu. Jadi kalau istilah kami itu izinnya tuh aspasya. Mudah-mudahan dengan sistem yang baru mereka lebih memperhatikan spasial. Ini lokasinya di mana sih gitu. Ya secara kasat mata aja Pak ya. Ada orang jual minuman keras samping masjid pasti kan ribut semua orang. Benar. Gak usah diinikan. Nah, karena apa? Karena dia cuma daftar. Oh ada orang mohon izin. Bagus, ini lengkap, terbitin. Padahal kalau dilihat lokasinya ini di samping masjid. Sama seperti yang tadi juga mungkin. Ada masalah juga kan begini Pak Beni ya. Misalkan ini tempat melanggar. Kita katakanlah ada persoalan narkoba di sana. Kan Pak Gubernur yang sekarang kan keras sekali itu. Lantas ditutup. Nggak lama lagi buka lagi, mendapatkan izin baru yang bukan dari PTSP. Nah untuk yang seperti ini memang saran kami kalau memang ini kami akan bantu protes kepada BKPM, Kementerian Investasi untuk izinnya dibekukan atau dicabut. Artinya secara pengawasan, karena mereka akan menerbitkan izin, pengawasan tetap di Pemda. Jadi kalau kata Pemda ini perlu izinnya ditinjau ulang atau direview atau dibekukan, kita akan ke sana karena sistemnya mereka yang punya kan ya. Sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat maupun yang berusaha. Intinya seperti itu. Sekarang memang ini saya udah punya izin, padahal izinnya itu biasanya dengan catatan. Catatan harus sesuai, harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar dan lain-lain seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, itu adalah salah satu hal penjelasan mengenai ada dua hal yang berbeda dalam konteks perizinan. Satu yang menjadi wewenangnya PTSP yang dibidangi oleh Pak Beni, satu lagi yang dari pemerintah pusat yang kadangkala di lapangan suka menjadi masalah yang semacam ini. Semoga saja bisa segera dibereskan untuk dilakukan koordinasi secepatnya agar tidak menjadi dualisme sebenarnya yang itu kadang-kadang suka dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh para pengusaha nakal dan sebagainya agar masyarakat itu paham dengan aturan yang tegas, jelas, dan hanya benar-benar satu pintu, kan begitu jadinya. Teman-teman ngopi bareng, acara ini kerjasama antara Ancol TV Media bersama Transjakarta, juga bersama Bank DKI. Obrolan kita hari ini berada di Ombak Laut Resto, di sebuah restoran yang nyaman, suasananya semacam ini, indah di sore hari. Saya ditemani dengan Pak Beni Agus Chandra yang latar belakangnya adalah seorang aktivis dari ITB. Ini saya ingin menyinggung ke soal pribadi sekarang. Kalau tadi kan bidang kerjanya kan sudah jelas nih. Ini menarik karena kalau dari sisi angkatannya dia di tahun-tahun seperti itu jarang sekali dari universitas negeri masuk ke Pemprov DKI atau ke pegawai negeri lah. Nggak banyak orang yang memilih itu. Apalagi aktivis gitu kan. Beliau adalah ketua himpunan ya, ketua angkatannya. Gimana Pak Beni ceritanya bisa memilih Pemprov DKI Pak? Karena menurut saya Pemprov ini beruntung dapat orang seperti Bapak itu kan. Kejadiannya mungkin nggak tahu kecelakaan, nggak tahu keberuntungan saya Pak ya. Intinya ketemu di reuni, ketemu senior, terus senior ngajak saya, ayo sini bantu-bantu saya. Ya boleh lah Pak. Akhirnya adalah saya di Pemda DKI sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan ya yang bagi saya, insyaallah. Seperti itu. Jadi memang saya juga nggak sengaja gitu. Jadi nggak ada, kalau zaman dulu kan nggak ada lowongan kayak sekarang ya. CPNS apa daftar, kalau dulu ya dari situ. Tapi saya ada reuni alumni planologi ITB dulu, saya datang dan diajak gitu ya. Sudah akhirnya maka saya ada di sini ya. Makasih atas sebagai aktivis Pak Beni masuk di dalam birokrasi. Itu menggemaskan apa enggak sih sebelum di masa sekarang ya? Sebelum masa sekarang. Jadi karena memang, kalau menurut saya ya dulu orang berseragam itu hampir tidak punya pride di mata masyarakat gitu. Karena kan kalau menurut kita yang di luar itu ya, ini
cuman tukang peras lah kira-kira kayak gitu lah. Karena segala perizinan segala macam tuh harus ini. Nah, dulu saya pertama masuk kan ke Bapeda ya. Bapeda lebih enak karena ada badan perencanaan. Waktu itu. Dan waktu itu Bapeda adalah salah satu dari 3 tiang utama Pemda. Bapeda, Sekda, ya baru Pak Gubernur. Jadi Bapeda sangat memegang karena dulu pemerintahan kan sistemnya sentralistik. Tetapi ya memang awal-awal tahun memang agak berat lah ya. Agak berat ya. Sampai terakhir lewat dari 30 tahun ya sudah nggak ada pilihan, ya sudahlah dinikmatin gitu kan. Tapi kalau sekarang kan lain ya. Lain Pak. Pride-nya tuh beda sekali. Sekarang semua orang ingin ke DKI, pride-nya lain kan ya. Pride-nya beda. Kalau di masa lalu kan bawa seragam aja kemana-mana pakai seragam tuh rasanya udah beban tuh kayaknya. Iya. Apalagi waktu menjelang reformasi kan ya? Iya. Nah, itu juga bagiannya. Apalagi dengan latar belakang aktivis Pak Beni gitu kan. Reformasi 98 sampai 2000 lah ya. Ketika reformasi itu ya iri juga ya teman-teman Pak. Teman-teman itu kan ya. Pak Anies juga waktu itu lagi di Amerika kalau nggak salah kan ya. Jadi teman-teman kan kayaknya ini ya. Itu mungkin yang berat. Tapi setelah itu ya akhirnya kita belajar untuk menikmati kan ya. Berkontribusi apa sih yang bisa kita kontribusikan, yang terbaik bisa kita berikan dimanapun, tidak jadi masalah. Pak Ges juga sekarang di BUMD kan ya, di luar, tapi menurut saya kita kontribusi. Republik tidak akan maju kalau nggak ada orang-orang kayak Pak Anies, Pak Ges gitu ya, dimanapun tempat kita gitu Pak. Jadi apakah di pemerintah atau di mana gitu. Susah ya pasti susah Pak, namanya susah ya. Banyak jengkel pasti jengkel gitu ya. Betul. Tapi itu Pak Anies juga pasti jengkel, ini gimana sih gitu kan ya. Tapi ya itulah kontribusi Pak Anies untuk Republik gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa terus berkontribusi Pak Anies untuk Republik dengan lebih optimal seperti itu Pak. Pak Beni, terima kasih banyak udah datang di acara ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Teman-teman ngopi bareng. Kalau ada nanti yang ingin ditanyakan terkait perizinan di Jakarta dan sebagainya, Jakarta itu punya banyak aplikasi yang mudah diakses. Satu namanya Jaki, Jakarta Kini. Kedua ada lagi Ajib. Terus ada lagi Jak Evo. Jak Evo. Ada lagi Plus Jakarta. Ya. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mengenai kebutuhan kita sehari-hari dan masalah yang ada di lapangan hingga bisa cepat terselesaikan. Saya ingin memberi contoh sederhana. Saya mendapatkan foto di JPO ada yang rusak. Lantas saya katakan kepada teman itu agar segera dimasukkan ke akunnya Dinas Bina Marga. Dalam jangka waktu 1 jam itu pasukan Dinas Bina Marga itu sudah datang. Gitu. Itulah efisiensi dari birokrasi yang sekarang dan percepatan yang dilakukan. Apalagi dalam soal perizinan seperti ini tadi yang sudah kita dengar sama-sama. Menjadi insya Allah kesananya titik terakhir dari keberhasilan Jakarta adalah orang mengatakan bahwa untung tinggal di Jakarta. Kalimatnya sederhana tapi itu filosofinya berat sekali. Pelaksanaannya berat sekali hingga masyarakat sendiri yang memberikan pengakuan bahwa tinggal di Jakarta itu segala sesuatu menjadi lebih mudah dan membahagiakan kepada warganya. Terima kasih banyak dan hari ini silakan Pak Berto yang akan menyerahkan sebuah merchandise dari Dufan dan dari Bank DKI. Silakan dibuka Pak Berto. Ada satu lagi tumbler kalau tidak salah. Dari Bank DKI. Ada tumblernya juga. Tumblernya. Oke Pak. Lucu. Dari Pak Beni juga Pak. Dari saya ke Pak Berto sama Pak. Pak. Saya mewakili Pak Ges. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di acara ngopi bareng yang akan datang dan insya Allah akan luar biasa. Temanya kita akan mengadakannya di pemakaman Belanda. Sejarahnya luar biasa keren.